Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, jamaah, para pendengar yang saya hormati, pada kesempatan ini akan kita selesaikan pengajian kita berkenaan dengan masalah sujud tilawah. Yang akan kita bicarakan di penghujung ini adalah berkenaan dengan masalah bacaan di waktu sujud tilawah. Secara singkat, supaya kajian kita ini selesai, di dalam fiqh sunnah dijelaskan oleh Syekh Sayyid Sabiq. Kata beliau, man sajada sujudat tilawati da'a bima sya'a walam yasiha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika illa hadits Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'an sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah wa rawahul Hakim wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Sakkan. Barang siapa yang sujud tilawah, dia berdoa dengan sesuka hatinya. Akan tetapi, saya ulangi, dia berdoa dengan sesuka hatinya, doa yang maksur maksudnya, atau doa yang lain tetapi tidak bertentangan dengan aturan. Maksud saya, kalau kita berdoa dengan sesuka hati kita berbahasa Indonesia, tidak dibenarkan diucapkan di dalam hati saja. Tapi kalau doa-doa yang maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan diucapkan. Tidak ada hadis yang sah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan bacaan sujud tilawah ini, kata Sayyid Sabiq, kecuali yang datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengucapkan di dalam sujud Al-Quran, maksud sujud sajadah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Inilah, kata beliau, tidak ada hadis yang sah dari Nabi kecuali yang ini menurut keterangan Sayyid Sabiq. Maka biasanya banyak orang yang membaca ini di waktu sujudnya. Kemudian di ujung kata beliau, wa qala fi akhirih salasan. Kemudian di ujungnya dia membaca 3 kali, kata beliau, ala annahu yanbaghi ayyaqula fi sujudihi subhana rabbiyal a'la idza sajada sujudat tilawah fi shalah. Kata beliau, setelah membaca itu seyogianya kalau di dalam salat dilakukan sujud tilawah ini, maka dibacalah subhana rabbiyal a'la 3 kali. Artinya setelah sajada wajhiyah tadi, maka orang yang salat mengerjakan sujud tilawah itu menyambungnya dengan membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Di dalam At-Taqrirat As-Sadidah dijelaskan, zikru sujudit tilawah, bacaan sujud tilawah ka sujudis shalah, seperti sujud salat, kata beliau. Dalam At-Taqrirat ini, apa bacaan sujud salat? Dalam mazhab Syafi'i yang biasa kita baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa yazidu, kemudian dia menambah, Allahumma aktub li biha indaka ajra. Ya Allah, catatlah itu untukku. Catatlah itu untukku indaka ajra, di sisimu sebagai pahala, waj'alha li indaka zukhra, jadikan dia sebagai simpanan bagiku di sisimu, wa du'anni biha wizra, dan hilangkanlah dariku dosa dengan sujud yang kulakukan, waqbalha kama qabiltaha min abdika Daud, dan terimalah dia sebagaimana engkau telah menerima dari hambamu yang bernama Daud, maksudnya Nabi Daud alaihissalam. Jadi di sini ada perbedaan sedikit. Kita memilih mana yang paling bagus berkenaan dengan ini. Yang biasa kita buat sajadah wajhiyah, memang ada hadisnya tadi di sana. Ini doa yang Allahumma aktub li biha indaka ajra, ini doa yang pernah diucapkan Nabi Daud alaihissalam. Maka di ujung doa ini ada kalimat, terimalah dia sebagaimana engkau telah terima dari hambamu Daud alaihissalam. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, andaikan mungkin Allahumma maktub tidak dapat, sajadah wajhiyah tak dapat, maka baca saja seperti sujud salat yang biasa. Subhana rabbiyal a'la dibaca 3 kali.
itu pun sudah memadai. Andaikan juga tidak tahu, ya tidak usah membaca, diam saja. Yang inti di situ adalah sujudnya. Selanjutnya di dalam kitab At-Taqrirat ini dijelaskan masail fi sujudit tilawah. Beberapa masalah tentang sujud tilawah. Yang pertama, idza sami'a ayat as-sajadati min midya'in aw nahwihi fa in kana halan ay 'alal hawa mubasharatan fa yusannu lahu sujud wa illa bi an kana min sauti nahwi musajjal fala. Apabila ada seseorang mendengar ayat sajadah dibaca, dia dengar melalui radio atau seumpamanya. Kalau sekarang di daerah kita banyak ada membaca Al-Quran di masjid. Nah, kalau memang bacaan itu baik dari radio, televisi, atau mungkin kita dengar dari masjid melalui pembesar suara, ayat sajadah itu dibaca langsung pada saat itu maksudnya. Nah, pada saat itu sedang mengudara, maka kita sunat untuk melakukan sujud tilawah. Tetapi bila tidak langsung, contohnya dia adalah rekaman yang disimpan, diputar seperti yang sering terjadi di masjid, kita terdengar suara dari atas, itu rekaman yang direkam, hasil rekaman, maka pada saat itu tidak sunat melakukan sujud tilawah. Yang kedua, laulam ya'lamil ma'mumu sujuda imamihi illa ba'da an rafa'a ra'sahu minas sujudi fala tabtulu salatuhu wala yasjudu bal yantaziruhu fil qiyami. Andaikan si makmum tidak mengetahui sujud si imam kecuali imam telah mengangkat kepalanya dari sujud, maka tidaklah batal salat si makmum itu, wala yasjudu, dan tak perlu dia mengerjakan sujud, akan tetapi dia wajib menunggu si imam di waktu berdiri. Maksudnya kadang-kadang bisa si makmum tidak tahu imam sujud, karena ada juga model sebagian imam ini, beliau mengerjakan sujud tilawah tidak memakai aba-aba Allahu Akbar. Ada sebagian imam seperti itu. Begitu dia sampai ayat sajadah, sampai di tempat berhenti, dia langsung sujud, tidak menyebut Allahu Akbar. Sehingga makmum yang tahu hanya makmum yang di belakangnya. Mungkin ada makmum yang di belakangnya lagi tidak tahu. Karena khusyuk, mungkin matanya hanya memandang ke tempat sujud, dia tidak tahu kalau imam sujud. Andaikan terjadi hal itu, dan dia tahunya setelah imam mengangkat kepala dari sujud, maka pada saat itu dia tidak perlu lagi sujud, tetapi dia tunggu dan sholatnya tidak batal. Wa amma idza alima bisujudil imami qabla raf'i ra'sihi fa alaihi an yahwiya ila sujud. Adapun bila si makmum itu mengetahui sujud si imam sebelum imam mengangkat kepalanya dari sujud, maka dia wajib turun untuk sujud. Fa in rafa'a al-imamu ra'sahu qabla wusulil ma'mum ila sujud. Andaikan terjadi begitu dia turun, rupanya belum sampai dia ke sujud, imam sudah mengangkat kepalanya dari sujud, raja'a ma'ahu wa la yasjudu, maka imam itu wajib ikut berdiri dengan imam, bangkit terus, naik bersama imam, dan dia tidak perlu sujud pada saat itu. Yang ketiga, yusannu lil imam ta'khiru sujudihi fi sholati sirriyah ilal faraghi minas shalah lima fi sujudi minat tashwisi 'alal ma'mumin wa kadzalika fil jumu'atil kabirah. Disunatkan bagi imam mengundurkan pelaksanaan sujud tilawah itu bila sujud tilawah ini dilakukan di dalam salat sir. Saya ulangi, bila pembacaan ayat Al-Quran ini dilakukan pada salat sir. Mengapa rupanya? Karena dikhawatirkan si makmum akan bingung, konsentrasinya hilang disebabkan sujud itu, karena dia tidak mendengar imam melakukan sujud pembacaan ayat sajadah. Dikhawatirkan dia tidak ikut sujud, akan tapi mengucapkan subhanallah, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Artinya kalau di salat-salat sir seperti zuhur, asar, imam membaca ayat sajadah, maka pada saat itu disunatkan tidak sujud sajadah, tapi nanti habis sholat dia baru sujud sajadah, untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan terjadi, disebabkan si makmum akan bingung apa yang dilakukan oleh si imam pada saat itu. Demikian juga pada kumpulan-kumpulan yang besar, yang banyak, yang mungkin sebagian makmum tidak paham tentang itu. Oleh sebab itu si imam perlu memperhatikan keadaan si makmum, dan itulah salah satu yang diperintahkan kepada imam, harus mengerti keadaan si makmum yang dipimpinnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di dalam kitab Tanwirul Qulub
Di sana dijelaskan ketika membicarakan masalah sujud tilawah dan sujud sajadah. Andaikan sujud sajadah atau sujud tilawah ini tidak bisa dilakukan, maka disunatkan membaca 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Andaikan kajian ini terasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan dibagikan agar orang lain juga bisa mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.